Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Nah, saya sekarang mau mengupdate tanaman semangka kami. Ini adalah semangka kuning. Jadi semangka kuning ini baru pertama kali ini saya upload karena memang tanamnya juga sedikit. Ini hanya nanamnya satu rantai. Nah, jadi di sini saya mau cerita-cerita aja bahwasannya untuk cara dan perawatan tanaman semangka kuning ini sama perlakuannya kami buat dengan tanaman semangka yang merah. Untuk cara tanam, pemupukan, penyemprotan itu sama saja. Nah, cuman yang membedakan ini jarak tanamnya dari tanaman semangka yang kami tanam itu 10 hari untuk jarak tanamnya. Nah, jadi ini saya mau tunjukkan dulu. Ini sekitar 200 pohonan ini. Ini cukup satu bungkus. Nah, jadi guys, di sini banyak tanaman semangka. Kalau yang di sana itu tanaman orang lain. Dan ini mau saya tunjukkan aja dulu. Ini usia kurang lebih 40 hari. Ya, kurang lebih 40 hari karena selisihnya kemarin 10 hari. Oh, sekitar 42 hari. Nah, ini dia. Ini buah semangkanya. Buah semangkanya warnanya hijau tua. Nah, beda dengan semangka merah dan bentuknya lebih kecil dari semangka merah. Biasanya semangka kuning ini dia rata-rata beratnya itu 3 kilo. Rata-rata ya. Bahkan ada yang lebih kecil lagi. Itu hanya dirata-ratakan aja. Paling besar dia beratnya itu 6 kilo. Itu pun sudah jago. Untuk mengenai harga semangka kuning ini lebih mahal dari semangka merah. Ya, alasannya mungkin dari rasa lebih enak yang ini, kemudian dari bentuk lebih menarik, dan dari bijinya ini lebih sedikit dari semangka yang merah. Mungkin itu yang menyebabkan semangka ini lebih mahal, dan benihnya juga lebih mahal, 2 kali lipatnya dengan semangka merah. Nah, demikian. Nah, itu kesana itu punya orang lain. Di sini banyak yang tanam semangka, tapi musim ini sedikit. Biasanya sawah di sini penuh dengan tanaman semangka biasanya, tapi musim ini dibatasi dengan pemerintah setempat, karena pemerintah desa setempat, karena biar tujuannya untuk kebersamaan untuk bercocok tanam padi. Nah, demikian. Karena di sini kami rata-rata nanam semangka itu di lahan persawahan, karena di lahan persawahan itu lebih enak dan memanfaatkan setelah panen. Jadi biayanya itu lebih hemat daripada kalau kita nanam di daratan. Nah, jadi ini. Kemudian untuk jumlah buah, semangka kuning ini buahnya itu lebih banyak yang jadi ketimbang semangka yang kuning. Semangka yang merah. Nah, jadi kalian bisa lihat ini, satu pohon itu bisa mencapai 5 yang jadi. Nah, ini satu, kemudian ini lagi, dan ini lagi. Nah, ini bobotnya sekitar berapa ini? Hampir 3 kilo ini. Kalau ini perkiraan saya ya. Ini belum matang karena suaranya masih nyaring, suaranya masih melengking. Nah, itu dia. Dan seperti inilah kondisi tanaman semangka kuning kami. Jadi memang ini sengaja nggak pernah saya upload dari mulai tanam sampai seusia ini, karena ya memang caranya itu sama dengan tanaman semangka yang merah. Untuk pola tanamnya dia tanam benih langsung atau tabela. Untuk pemupukannya ya seperti itu juga. Dan lebar bedengannya, lebar bedengannya ini lebih lebar dari semangka yang merah. Karena kalau semangka kuning ini tanamannya itu lebih panjang ketimbang semangka yang merah. Makanya bedengannya lebih lebar. Lebarnya ditambah sekitar 30 cm sampai 70 cm. Bisa juga ditambah dengan 1 meter. Nah,
Nah itu buahnya banyak guys, nggak nampak ya. Nah ini, jadi semangka kuning ini lebih banyak buahnya. Nah, jadi pertanyaannya kenapa nggak nanam kuning semua? Karena kalau kita nanam kuning semua nanti agennya nggak mau ngambil, makanya kita harus tanam 2 jenis, kalau bisa 3 jenis lagi dengan non biji. Nah ini, jadi ini sekitar setengah bulan lagi baru kita bisa panen. Ini kalau tanaman semangka kuning dia usianya 60 hari baru bisa dipanen, minimal 60 hari. Nah, usia rata-ratanya. Nah, ini dia. Dan ini pun lahannya ini kami numpang punya tetangga, jadi daripada nggak ditanami. Dan ini lahan ini memang selalu kami yang numpang di sini karena lahannya juga terbatas, nggak banyak. Kalian tahu sendiri harga sawah mahal, dan ada uang pun belum tentu kita bisa beli karena nggak ada yang jual gitu loh. Nah itu dia. Harga sawah di sini lumayan mahal. Sekarang aja untuk luas tanah 400 meter persegi itu harganya minimal itu 18 juta. Kalau di sini saya kurang paham di daerah-daerah yang lain. Jadi kalau udah seperti ini buahnya, kalau bisa kita nanamnya itu berhektar-hektar ya. Apalagi dengan harga yang mahal. Pasti muanya itu harganya nanamnya itu, panennya itu kalau bisa berhektar-hektar yang banyak gitu. Tapi saat mau memulai alah sedikit aja lah gitu. Dan memang kebetulan di sini juga kami punya keterbatasan mengenai lahan. Jadi lahannya itu cuma sedikit. Jadi nanamnya sedikit aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita nanam gitu. Nah ini udah 3 kiloan ini, mantap. Harga biasanya selisih dengan yang merah itu dari mulai Rp500 sampai Rp700 biasanya selisihnya dengan yang merah. Kalau seandainya yang merah itu harganya 2.000, ini bisa mencapai 2,5, 2.600 atau 2.700 gitu dia. Dan untuk tanaman untuk buah semangka kuning ini dia 1 kilo udah masuk timbangan. Jadi 1 kilo itu udah bisa dihargai 2.000. Tapi kalau semangka kuning dia rata-rata 3 kilo baru masuk timbangan. Nah demikian guys. Kalau melihat ini semangat kalau bisa nambah lagi. Nah itu saya tunjukkan juga itu sebelah sana. Nah yang hijau-hijau itu, itu tanaman semangka juga, semangka kuning sama yang merah itu punya orang. Jadi kita fokus sama punya kita sendiri aja. Nah ini dia. Nah di sana juga kalian bisa lihat itu yang hijau itu terus ke sana, terus ke sana. Nah, kalau semangka merah kami yang sebelah sana yang ada pohon cabenya itu. Nah itu ada pohon cabai. Jadi jaraknya sekitar 100 meter. Nah itu dia. Ya semoga dengan nonton video ini kalian bisa terinspirasi, termotivasi, kemudian ingin memulai budidaya semangka. Dan kalian bisa ikuti video saya dari awal sampai akhir. Kalau yang nonton dari awal pasti semuanya udah paham. Nah karena saya upload video ini nggak ada tipu-tipu, karena tujuan saya upload itu hanya untuk mengedukasi kawan-kawan yang nonton yang masih bingung bagaimana cara nanam semangka ini. No hoax, bahasa keren sekarang, no hoax. Jadi kalau tidak mau mengikuti cara saya ya nggak apa-apa, karena masih banyak para master di Indonesia ini yang lebih jago lagi nanam semangka. Kalau yang merasa jago ya
Ya demikian, alhamdulillah. Tapi saya merasa semua petani itu sama kok. Semua petani itu sama. Gak ada jago, gak ada yang hebat, karena prosesnya masih belajar. Nah, demikian. Oke, saya sudahi dulu dengan ucapan terima kasih sudah mengikuti video saya sampai saat ini, sampai 80.000 subscriber. Jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum, jangan suntuk-suntuk, bahasa sini jangan suntuk-suntuk, jangan galau-galau, bawa happy aja hidup ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.